Halo teman-teman semua, jadi perkenalkan ya, nama aku Elis dan saat ini aku sebagai koordinator komunitas dari untuk di Wikimedia Indonesia. Kami bersama untuk melestarikan bahasa daerah dan membebaskan pengetahuan melalui bahasa-bahasa tersebut. Kalau kesempatan dengan adanya lingkungan yang digital banget ini sebenarnya memberikan peluang yang sangat besar untuk melestarikan bahasa. Aku menyebutnya dengan memusimkan bahasa secara elegan. Jadi membuat lingkungannya supaya bahasa itu tetap ada sampai di masa yang mendatang. Namun untuk ancamannya saat ini ada dominasi bahasa lain, yaitu bahasa Inggris. Dan ini sebenarnya menjadi ancaman ya. Karena untuk bahasa daerah sendiri banyak orang yang kenapa aku harus menuliskan bahasa daerah di dalam ranah digital karena tidak mengetahui manfaatnya gitu. Karena dari pribadinya itu belum sadar bahwa itu penting dan ada dominasi bahasa tersebut. Sehingga itu menjadi ancaman yang perlu dipikirkan bersama. Kedepannya tuh harus bagaimana. Karena memang saya juga saat ini juga di bidang komunitas dan teman-teman itu juga memang berusaha untuk membawa bahasa daerah ke ranah digital ya. Dan ini misalnya kalau saat ini kita berusaha untuk menggunakan Instagram, bahkan kita berusaha untuk menjangkau TikTok. Karena dengan hal itu tadi sekali lagi lingkungan yang ada membuat bahasa ini bisa bertahan. Dan itu tuh memang salah satu kunci dan dibuat harus semenyenangkan mungkin kan. Itu kan sangat dekat dengan kita ya. Itu hal-hal yang memang bisa membuat bahasa ini hidup. Ya ini tanda petik hidup ya dan digunakan gitu. Bukan lagi orang-orang tua yang menggunakan bahasa daerah, tapi kita juga bisa dari situ. Ya memviralkan setidaknya. Kemudian AI, ini adalah hal yang menarik ya. Mungkin ini untuk pandangan ke depannya. AI untuk bahasa daerah ini bisa jadi tidak hanya berfungsi sebagai korpus, tapi bisa juga digunakan untuk penerjemahan. Walaupun ini sangat kompleks sih. Karena kalau sekarang mungkin masih perlu belajar. Tapi ketika teman-teman misalnya anak-anak muda menggunakan sosial media mereka dengan bahasa daerah, otomatis akan lebih banyak lagi input data secara terbuka yang bisa digunakan AI untuk belajar. Karena hal yang paling susah itu kan konteks ya. Sedangkan ya AI itu perlu belajar hal seperti itu gitu. Jika tidak ada exposure di media sosial dan lain sebagainya yang akses terbuka yang si AI ini bisa akses, ya tentu itu akan berhenti di situ gitu. Mungkin suatu saat nanti kita bisa tes tes kemampuan berbahasa daerah melalui AI gitu. Itu bisa jadi hal seperti itu terjadi, apalagi sekarang itu kayaknya pemerintah juga mengembangkan yang namanya LLM. Jadi large language model gitu. Nah, itu juga suatu hal yang menarik. Sebenarnya pemerintah ini dia memegang hal yang cukup krusial ya untuk di bahasa daerah ya teman-teman. Mungkin aku dari segi yang bekerja di bidang NGO, mungkin kami membutuhkan ya permudahan izin akses administrasi. Nah, itu mungkin salah satu hal praktikal ya yang bisa diterapkan sesegera mungkin gitu. Saat ini ada dana riset untuk bahasa daerah. Alangkah lebih baik jika itu lebih banyak lagi kesempatan yang diberikan. Atau mungkin untuk penyelenggaraan kongres bahasa. Oke, kalau bahasa yang besar Jawa itu ada. Tapi kalau mungkin bahasa-bahasa lain itu kurang gitu. Kemudian tadi yang kedua dari instansi pendidikan. Kalau kita bicara instansi pendidikan berarti kita bicara akademisi. Kalau kita bicara akademisi berarti lebih banyak lagi jurnal-jurnal ilmiah. Maksudnya yang membahas tentang bahasa daerah ya, linguistik ya, dan teman-temannya. Karena saya menemukan tidak banyak hal-hal ini. Terutama untuk bahasa-bahasa yang penuturnya itu sedikit untuk di Indonesia gitu. Nah, itu perlu. Penyuluhan juga perlu. Mereka bisa memulai dengan penyuluhan ke beberapa tempat atau mungkin yang nggak harus ke sekolah instansi, mungkin ada menginisiasi proyek-proyek tertentu juga yang masih bisa dilakukan oleh instansi tersebut.
Nah, kalau untuk tadi yang diharapkan dari NGO ya, karena saya merasakan beberapa dampak ya, itu membutuhkan pengembangan aplikasi yang bisa di open access. Karena itu untuk membantu teman-teman lain itu untuk mendapatkan, oh kalau aku mau belajar ini tinggal dari aplikasi ini, atau mungkin tuh website aja yang mempermudah. Kalau lokal untuk bahasa daerah nih, saat ini yang kayak bener-bener ini berhasil aku ngerasa, itu adalah kompetisi menulis bahasa daerah. Karena nyatanya ketika aku melakukan survei beberapa kali, mereka merasa, Kak, justru ini tuh kompetisi menulis dalam bahasa daerah tuh sangat jarang. Dan ternyata ada banyak kok orang-orang di luar sana itu yang sebenarnya tertarik untuk menulis dalam bahasa daerah, tapi mereka nggak tahu wadahnya. Dan sedangkan ini perlu dipicu ya dengan sesuatu hal yang oke, tidak memerlukan hadiah yang besar, tapi setidaknya itu eksis, ada sedikit hal apresiasi untuk itu yang berhasil. Sama ini hibah ya, kami juga ada proyek yang namanya Dana Wiki, karena kami ada komunitas yang memang base-nya mereka bahasa daerah, dan kami memberikan kebebasan untuk mereka membuat sesuatu hal yang menarik, dan itu ternyata juga mereka tuh juga tertarik, juga beneran langsung berusaha untuk mengembangkan bahasa daerah. Kegiatan ini sampai bisa membuat kamus gitu. Nah, itu tuh juga hal-hal yang kita dapatkan karena memang, oh ternyata kalau ada dana dan kita memberikan itu ke tempatnya yang sesuai, itu bisa kok terjadi. Untuk tingkat global ini, aku rasa sampai saat ini yang benar aku rasain adalah ketika aku menghadiri konferensi yang tingkatnya mungkin kemarin ESEAP, dan mungkin yang terakhir kemarin yang internasional gitu, yang memang gak sampai Afrika gitu kan. Kalau ESEAP kita bisa melihat, oh aku tuh ketemu orang-orang yang memang mereka itu mengembangkan bahasanya, walaupun sebenarnya untuk pengetahuan ya, tapi kan kita bisa mencari cara yang menarik, dan ketika kita melihat situasi itu termotivasi, oh ada banyak hal ternyata yang bisa aku lakukan dengan bahasa daerahku. Nah itu sih maksudnya, jadi belajar dari hal-hal itu. Kalau kita di daerah itu kan kongres kita ketemunya orang-orang itu lagi, tapi ketika kita naik ke internasional, kita menjadi lebih termotivasi untuk melakukan apa yang bisa aku terapkan di bahasa aku. Coba untuk menulis Instagram, apa namanya, story Instagram kalian menggunakan bahasa Jawa. Maksudnya gak harus bahasa Jawa ya, bahasa daerah kalian masing-masing. Itu coba aja dulu. Jangan takut untuk kena judge, karena sebenarnya aku menemukan case beberapa yang dia mencoba untuk berbahasa Jawa. Dia merasa, oke, aku bisa, pengen deh nulis pakai bahasa Jawa gitu. Tapi kan memang karena dia tidak belajar bahasa Jawa sehingga penulisannya itu tidak sesuai dengan kaidah. Nah, hal-hal seperti ini kayak dicemooh gitu. Ngapain kamu nulis pakai bahasa Jawa gitu. Dan aku yakin ini nggak cuma bahasa Jawa case-nya, teman-teman. Semuanya, termasuklah bahasa Minang. Entah misalnya dia Sunda dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya ketika dia ada kemauan untuk update pakai bahasa daerahnya, itu menurutku udah sesuatu yang sangat keren gitu dan udah sangat oke. Tapi kalau dicemooh gitu kan jadinya nggak jadi deh, ngapain aku, yang mending aku pakai bahasa Inggris, terus machine learningnya juga oke, kalau aku nggak bisa aku tinggal ini lagi gitu. Nah itu maksudku, langkah kecilnya adalah seperti itu. Mungkin kalau kamu punya kemampuan di bidang menggambar, bisa sih bikin komik pakai bahasa daerah kalian, itu juga hal yang menarik. Sebenarnya ada banyak lainnya yang bisa dilakukan. Kalau menurut prinsip aku ya, ketika aku berusaha untuk melestarikan bahasa daerah gitu, aku memilih dengan cara apa yang aku suka, jadi tidak dipaksakan. Membaca pun kan juga seperti itu ya. Nah, membaca ini juga penting. Kalau misalnya memang sukanya membaca, coba deh membaca di bahasa daerahnya. Pasti kalian akan menemukan hal-hal yang berbeda yang tidak kalian temukan di dalam bahasa lain gitu. Karena bahasa itu kompleks, bahasa itu selalu bisa mengekspresikan dan hal-hal tertentu yang mungkin tidak kamu temukan di bahasa lain, dan ini adalah sesuatu hal yang menarik teman-teman.